Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak, Ibu, brother dan sister. Insyaallah selamat pagi pula lagi. Semangatnya, maksudnya semangat pagi, selamatnya siang. Semangatnya pagi, selamatnya siang, Pak. Oke. Terkadang memang kata-kata ini selalu punya energi setiap hari, Pak Ibu. Jadi begini nih, orang kalau energi itu dia akan mencoba untuk bicara tuh kadang-kadang sudah penuh dengan energi, itu dia. Jadi antara apa yang dimunculkan di mulut dengan energi yang keluar tuh lebih tinggi energinya. Oke. Dan pada siang kali ini kita akan mencoba untuk diskusi dengan Pak Agus Lukman Hidayat. Insyaallah kita akan bincang-bincang siang. Nah, judulnya begitu. Bincang-bincang siang. Judulnya bincang siang. Ya, bincang-bincang siang. Oke, baik. Siapa sudah ready? Kita akan sambut beliau sama Bapak Agus Lukman Hidayat. Oke, kita panggil beliau sekarang. Assalamualaikum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Ya, Masya baik-baik. Allah. Ya, Kelihatan makin alhamdulillah. seger aja nih setiap hari ini. Alhamdulillah, Penuh alhamdulillah. energi. Iya, alhamdulillah. Keceriaan mulai tampak sudah ini, kelihatan ini. Orang Gitu semua ya. sedih, semua kena pandemi, kan? Semua sedang pusing, nggak tahu lagi ngapain di rumah ini, kira-kira begitu. Nah, ini Pak Agus ceria terus yang sudah perhatikan ini. Amin, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat-sehat, Coach. Sehat. Oke, mungkin sehat, ini kita sehat, alhamdulillah ya. Oke, ini mungkin kita siang kali ini Pak Agus coba bincang-bincang sedikit, bincang dengan Agus ini karena banyak kawan-kawan yang penasaran mereka. Mereka di Facebook ini dia kok bisa katanya begitu, kok bisa Pak Agus ini. Nah ini kita akan coba bincang-bincang langsung ini. Karena ada yang mempertanyakan juga, ada dipikir saya ini buat begini nih, pikir hoax segala macam gitu kan. Nah kita langsung panggil aja sudah gitu loh. Saya pikir gitu sudah ajak diskusi, kemudian apa yang beliau sampaikan. Nah mungkin 30 menit ke depan kita akan diskusi barangkali. Mungkin Pak Agus sudah ceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Agus, siapa Pak Agus, apa profesi, segala macam, apa aktivitas selama ini. Biar kawan-kawan ini mengenal dan sampai nanti juga cerita tentang kenapa aku bisa terjebak di Life Academy kira begitu. Nah, itu penting juga itu. Tapi kita nggak tahu nih mereka yang hadir hari ini mereka ready nggak ini? Kelihatan ready juga ini. Nggak ada yang komen, nggak ada yang share. Kelihatan mereka nggak ready nih sepertinya. Coba silakan bagus, monggo. Baik, Coach. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Lukmanul Hidayat. Biasa dipanggil Agus atau Lukman. Saya asli Lamongan sebenarnya, tapi menetap di Gresik. Oh, Lamongan. Ya. Kemudian latar belakang pekerjaan saya 17 tahun di dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah. Kemudian di tahun 2017 memutuskan untuk pensiun.
selama 17 tahun bekerja di perbankan itu. Kemudian setelah itu memutuskan untuk berwirausaha, berusaha sendiri. Kemudian yang usaha yang saya jalankan khususnya adalah di properti dan IT. Itu Coach perkenalan saya untuk sementara. Oke, dulu di wirausahanya properti IT itu tahun berapa sampai tahun berapa Pak Agus? Atau berhenti dari bank itu tahun berapa? Tahun 2017 saya pensiun, ya. Kemudian mulai menekuni itu pensiun atau wirausaha. mempensiunkan diri? Mempensiunkan diri. Pensiun atau memensiunkan diri? Memensiunkan diri. Iya, bagus. memensiunkan diri. Orang Ya. berpikir bagus, kerja di bank itu harus luar biasa, yang banyak orang idam-idamkan. Tapi Iya. Pak Agus berani memutuskan untuk memensiunkan diri secara cepat. Mungkin perlu mereka mau tahu ada apa sebenarnya ini. Ini suatu tidak mudah sebenarnya. Itu impian orang sejak kecil loh. Orang tua bangga anaknya kerja di bank, senang gini-gini, gaji besar lah, itulah. Tapi tiba-tiba Agus berani berhenti. Coba share dulu lah kepada kawan-kawan ini. Kenapa sebenarnya? Apa penyebabnya ini? Begitu Agus. Monggo Agus. Pertama, kalau bekerja di bank itu kan memang mulia tujuannya, Coach. Jadi melayani orang, melayani masyarakat itu. Namun demikian, kita atau saya sendiri mempunyai resolusi ya pribadi bahwasanya mungkin tidak selamanya saya akan bekerja baik ikut pemerintah, BUMN maupun ikut perusahaan gitu. Artinya saya harus mengaktualisasikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama pengalaman bekerja itu untuk saya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang level ketika menjadi berwirausaha itu luar biasa. Jadi semakin banyak orang yang akan menerima manfaat dari diri kita bila usaha kita itu ketemu jalannya atau benar dan baik gitu perkembangannya. Dan alhamdulillah memang ternyata di dalam usaha itu ya tidak mudah. Banyak sekali tantangan di jalan. Ya, betul. Banyak tantangan, banyak ujian yang harus kita lalui. Namun demikian seluruh ujian itu akan semakin mendewasakan orang, semakin mendewasakan kita. Oke. Apa tantangan yang Pak Agus hadapi pada saat memutuskan keluar dari bank yang sudah 17 tahun, yang tiba-tiba berani memindahkan? Kan itu tidak mudah sebenarnya. Mungkin pada level tertentu sudah kondisi itu kan suatu yang tidak mudah. Ada keputusan besar sebenarnya dalam hidup Pak Ibu. Itu mungkin orang juga ini tidak mudah sebenarnya keputusan ini gitu loh. Betul. Tantangan pertama ya dari internal ya, dari keluarga khususnya. Tentu dari zona yang dianggap sudah nyaman gitu. Kemudian tiba-tiba keluar dan memutuskan untuk berwirausaha. Kemudian dari teman-teman juga ya menganggap kita aneh aja gitu. Kok bisa gitu? Padahal sudah settle, sudah gitu. Itu yang terjadi. Udah oke kan semuanya. Tapi tetap aja nekat gitu ya. Iya. Iya, itu pada tahun berapa memutuskan tuh Bagus? Berani keluar dulu dari bekerja? Sebenarnya pada tahun 2012 ya, 2012 itu sudah ada niatan gitu. 2012. Kemudian baru memutuskan tahun 2017 untuk betul-betul memang selesai. Betul-betul memang selesai. Iya. Ya. Berarti total 12, 17 berarti butuh 5 tahun juga ya? Iya, betul. Prosesnya itu ternyata ya? Betul. Oh, memang luar biasa challenge-nya itu saya mengatakan. Sebab kan memang
banyak orang biasanya kalau sudah mulai bekerja, di awal dia oke, tapi lama-lama ada something yang kurang mungkin dirasakan dengan dia dan Pak Atus baru memutuskan. Dan betul 5 tahun itu powerful, luar biasa, lama juga sebenarnya. Iya, betul, Ya. betul. Nah, Iya. 2017. Nah, 2017 pada saat masuk di bisnis kan memang orang biasa kan gini Pak Gus. Orang biasa berpikir bisnis itu, oh bisnisnya netok kan gitu. Gampang, cuma jual ini, jual itu, gampang, segala macam kan gitu. Begitu udah terjun di dunia bisnis 2017 itu apa yang terjadi yang Pak Agus rasakan? Apa benar sebenarnya segampang yang difikirkan sebenarnya Pak Agus? Coba cerita sedikit ini. Biar Jadi, rasakan lah, biar mereka tahu lah kira-kira gimana kok sebelum kita nanti dalam bab Pak Agus saya terjebak di level ketemu itu lain babnya. Tapi proses perjalanan orang butuh mengetahui sebab kan ada something yang tidak biasa, yang tidak umum gitu loh. Nah, itu mungkin ya, oke. mereka inspirasi bagi kawan-kawan yang ada kali. Contoh, karena kan kalau Iya, ada pernah nanya dengan saya masalah, ada yang nanya Gus masalah gini. Pak Dodi, gimana ya caranya? Saya udah 15 tahun kerja ini, gimana caranya bisa memutuskan? Saya ngatakan, gimana caranya? Saya juga nggak tahu ya. 15 tahun kerja, orang saya nggak pernah kerja, itu kan repot saya jadinya. Cuma kerja setahun iya. aja dulu Pak Agus. Jadi ketika nanya dengan saya, 15 tahun memutuskan berat. Nah, sebenarnya Pak Agus punya punya Iya, punya pengalaman. Punya pengalaman udah 17 tahun. Kan nggak iya, mudah iya, bagi orang itu. Sehingga nanti ketika mereka nanti, mungkin mereka mau tahu, itu kan keputusan besar masalahnya. Nah, jadi iya, keputusan keluar satu bab, dan nanti keputusan memulai sesuatu yang baru satu bab lagi. Kan itu sebenarnya. betul, Yang betul. setiap keputusan tadi ada tantangannya masing-masing. Nah, ini mungkin kita masuk pada bab kedua lah. Pada saat memutuskan, oke, okay? Walaupun Iya, tantangan banyak sebenarnya, ya tapi iya, keputusan kedua ini sebenarnya pada saat sudah mulai berbisnis. Karena orang berpikir bisnis hari ini gampang, enak, enjoy, walah bisnisnya neto. Coba ceritakan sedikit lah Pak Agus. iya. Baik, Coach. Jadi pengalaman selama 17 tahun bekerja itu kebetulan memang kerja yang kita lakukan adalah bertemu dengan banyak orang, kemudian uh, secara apa ya, secara umum kan tahu bisnis-bisnis orang itu kan. Dunia perbankan kan begitu, melayani bisnis orang sebenarnya. Yeah. Mulai A sampai Z itu ada profil bisnis yang dipahami kan. Misalnya A, bisnis makanan, bisnis apa namanya, kesehatan, pendidikan dan seterusnya itu adalah ada ilmunya di situ. Nah, cuman karena kita ini bekerja pegawai maka ya itu ilmu sekedar sebagai apa? Sebagai wawasan akhirnya. Karena itu kemudian kita kumpulkan mana sih sebenarnya ilmu yang cocok buat kita dan apa kira-kira bisa kita lakukan. Memang tidak bisa gegabah juga. Hemat saya kita perlu memang untuk menyiapkan diri betul, terutama dari sisi aspek finansial. Ketika biasanya kita menerima tiap tanggal itu tetap ya tiap tanggal 25 misalnya tetap kita menerima apa gaji gitu. Tapi kemudian harus kita siapkan setelah memutuskan itu kan berarti tidak ada income dari income tetap kan gitu kan. Nah itu harus kita perhitungkan. Ya, harus kita perhitungkan betul. Kalau saya saran sih begini, sebelum mengambil langkah yang ekstrim begitu, kita harus siapkan step-stepnya, gitu. Agar jangan sampai kemudian apa namanya menyesal dalam tanda petik ya. Waduh, saya belum siap-siap, ternyata dunia yang saya hadapi luar biasa berbeda, begitu. Apa tantangan Pak Agus hadapin pada saat memulai bekerja apa bisnis di awal Pak Agus? Oh luar biasa. Jadi masalah yang dihadapin apa? Apa aja poin yang dihadapin pertama? Ya yang pertama yang pertama pasti adalah ini terkait dengan market gitu ya, terkait dengan persaingan gitu, terkait dengan perizinan ya macam-macam gitu. Itu luar biasa. Ilmunya ya luar biasa. Jadi apa tidak mudah sebenarnya dan memang kita harus belajar betul dengan dunia yang baru itu. Harus adaptasinya luar biasa. Okay. Itu.
Artinya dulu memang buat asal buat aja tanpa ilmu, kira begitu ya. Tapi hanya Iya, merasa tahu dengan merasa punya ilmu kan beda, Pak Gus. betul betul, Coach. Iya, 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 betul betul, Nah, betul sekali. Jadi hmm. betul bahwa Itu berapa ilmu lama itu coba hmm, gimana? 2017, 18, 17, 18, 19. Terakhir bisnis apa sih Pak Gus jalanin dulu? Terakhir buat bisnis. Sampai masih jalan kan bisnisnya atau gimana? Sampai 2017 Sekarang itu. masih, Coach. Jadi yang ada 2 yang Hmm. properti memang sedang sedang slow down, sedang wait and see ya. Oh, sangat. Tapi ya, tapi Betul. yang bisnis, IT ini yang khususnya aplikasi apa dan IT lah ya, itu alhamdulillah sudah jalan. Tetapi ini ya yang terkait dengan memang Hmm. dunia yang sebelumnya saya lakukan, yaitu microfinance. Microfinance atau Hmm. UMKM, begitu-begitu, yang terkait dengan itu, masih terkait dengan Hmm. ya. Jadi itu sementara yang Masih jalan sampai sekarang ya? ya masih jalan yang itu, masih jalan. Meskipun ya Hmm. ya jalannya pelan-pelan. Iya, iya. Ya, 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 ya. Oke, sekarang sampai akhirnya masuk ke Your Life Academy. Itu gimana ceritanya itu, Pak Gus? Iya, Bisa saya terjebak itu di mana mungkin kenal dulu segala macam. Karena ada yang mikir, wah ini paling Pak Dodi yang konco lawas Pak Agus itu paling digawe piye. Ada yang ada. iya, Kita tidak semua tapi ada gitu loh. Mungkin iya, mereka perlu tahu lah sejarahnya bahwa kita sebenarnya ya apa takdir aja menemukan kita gitu loh saya betul, mengatakan. Oke. betul. Tapi orang tidak pernah tahu tentang itu. Nah, coba Iya. mungkin cerita sedikit bagus. Awal seperti apa dulu? Jadi awal-awal PSBB bulan Maret itu, Coach, saya Hmm, ya. memang kondisinya memang apa, tidak bisa kemana-mana ya. Jadi akhirnya saya ya lockdown lah Hmm. gitu di rumah gitu kan. Tidak Oh, bisa jadi beraktivitas. ini judulnya adalah Iya, impact dari PSBB dan lockdown. Judulnya begitu berarti ya? betul betul. Iya iya iya, Eh, impact heeh, dan dampak tinggal di rumah, kira begitu, nggak tahu iya iya kemana-mana. Biasa ke iya lapangan, ketemu dengan orang, nih hari ini ngumah tok, kan begitu, kira begitu ya. Oke, terus bagus. iya, Nah, itu betul. impactnya itu. Kemudian, eee, ada seorang kawan gitu yang Hmm, alumni SCM kalau tidak salah, dari ya. pendidikan di New Life Academy, menawari saya gitu kan. Hmm, Kemudian, hmm, "Coba saya lihat," saya bilang gitu. Kemudian, hmm. saya belum tertarik itu, saya belum tertarik karena Ya. ya bagi saya dunia Kenapa yang tidak sangat asing. tertariknya di mana? Skep Ya skeptisnya Skeptisnya itu di mana pada saat awal itu? ya, saya melihat dunia saham Hmm. itu dunia yang sangat asing gitu loh, meskipun saya orang perbankan. Oh, dunia. Pada orang Iya bank gitu ya, orang keuangan iya, gitu ya. padahal orang keuangan itu. Saya melihatnya asing gitu loh. Oke. Aduh, terus Hmm. kedua, pasti ini, ruwet di dalam pikiran saya begitu, ruwet gitu kan. Ya, Asing, ya, ya. kemudian ruwet, Biasa, oke. ya. Kemudian yang ketiga, Hmm. pasti butuh modal gede kan gitu kan. Pemainnya mesti orang-orang Oke. yang kuat gitu kan. Itu. Sampai Ya, ya. kemudian di apa, 1 bulan kemudian kira-kira bulan April, hampir, akhir April itu saya baru memutuskan untuk mengikuti kelas, KI ya, kelas apa, Ya, klinik klinik yang hari investasi. Kamis dan Betul, yang setiap hari ya, Kamis dan hari Jumat itu ya, betul. Itu yang betul gratis, betul. betul. Nah, Baru saya oke. memutuskan itu, ya ya. Bahkan Hmm. saya coba, saya ajak anak-anak dan istri saya untuk nonton Oh, di ikut rumah bareng gitu sekalian. kan. Iya, nonton bareng di Oh, rumah jadi gitu. ada nobar pada saat itu ya? Nobar ya. Saya saya pindahkan ke TV yang besar gitu kan. Coach Dodi Wah, luar biasa. Harus ada dokumentasi pada situ, bagus. ah, Oh. aduh ya, ada kayaknya Oke, pada fotonya. saat bagus ada ya. Bagus bisa Iya di-share nanti itu. iya iya, Itu pada insyaallah. saat oke, begitu masuk terjebak. Nah, terjebak dalam tanda kutip lah kita Iya mengatakan dalam iya kelas satu hari apa namanya dalam kelas nobar itu pada saat itu hari iya Kamis jadi yang lain ini nggak tahu yang lain ini mesti nyimak apa enggak ini masih ada kalau ada coba jangan lupa share ya di dalam
di Facebook ini ya, mengatakan kita dua di YouTube dan di Facebook ini. Iya. Nah, silakan di-share kepada kawan-kawan. Ini kita sudah mulai tertarik ini Pak Agus tiba-tiba terjebak tuh sampai nobar. Wah, berarti saya jadi bintang film pada saat itu kira begitu kan gitu ya. Iya, Oke, gimana betul. pada saat Pak Agus yang awalnya apa namanya ruwet, kemudian ini skeptis, kemudian ini nggak masuk akal, tapi tiba-tiba akhir berani memutus saya tak coba aja lah dulu kan gitu kira begitu daripada di rumah kan gitu mikirnya nih. Di Iya, rumah iya, ngapain juga kan gitu berian. Nah, biasa kan begitu iya, orang kadang-kadang yang terpaksa juga. Nah, pada saat saya betul. masuk itu kelas apa yang Pak Agus tangkap pada saat itu Pak Agus? Apa yang Pak Agus Ya, tangkap? Oh iya ini oke akhirnya begitu. Apa yang pada momentum mana? Mungkin nggak perlu detail lah, tapi ada mungkin ada something yang Pak Agus rasakan. Oh iya, make sense kira begitu. Coba pada sisi mananya sebenarnya? sesuatu yang sangat menarik pada waktu itu adalah Coach Dodi menyampaikan bahwa saham syariah itu pemainnya belum banyak gitu di Indonesia itu. Oke. Kemudian Ya, ya. dari sekian juta, ratus juta orang itu baru ada rekening dana nasabah itu 55.000. Itu bagi saya Ya, betul. mencengangkan gitu. Dibandingkan dengan negara jiran misalnya Betul. Malaysia saja, itu jauh sekali kita Ya, ketinggalan. Bisa-bisa kita ini 20 sampai 25 tahun ketinggalannya dari mereka gitu kan. betul. Nah, itu yang pertama yang bikin saya kaget gitu kan. Kemudian yang kedua, itu ternyata yang diperjualbelikan itu saham-sahamnya nilainya juga ada yang recehan gitu kan, bisa dijangkau oleh masyarakat khalayak umum, bahkan pedagang di pasar siapapun bisa untuk melakukan itu. Lah ini kok nggak pernah disosialisasikan gitu oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh otoritas dan sebagainya ini. Wah ini gimana ini? Itu yang membuat saya pertama jadi pemantik saya untuk lebih dalam lagi. Gitu. Oke. Karena selama ini biasa tentang data ya, data di bank seperti apa, punya data itu. Oke. Nah, akhir dari situ Pak Agus mulai masuknya dan mulai ikut segala macam. Oke, karena memang saya lihat terakhir itu berani memutuskan akhirnya pada awal Juni awal Mei. Pada saat itu. Awal Mei. Ya, awal Mei ya. Ya. Oh, awal Mei. Oke. Karena ini data kalau kita perhatikan, Pak Agus ini, kalau saya lihat di sini, Pak Agus sudah tembus dalam sampai akhir Juni kemarin. Iya. Akhir Mei, Juni, hampir 2 bulan berarti. Saya lihat hampir 2 bulan itu Pak Agus bisa hit. Nah, ini mungkin kawan-kawan ada yang butuh lihat ini. Kita akan tunjukin ini. Nah, sebentar. Saya akan tunjukin. Oke, bentar ini. Nah, oke, kita tunjukin ini Pak Agus sebagai kelihatan nggak ini? Oke. Nah, nih 52 Pak Agus. Ini Alhamdulillah. Saya kaget sebenarnya nih. Pak Agus bisa tembus angka ini, saya mengatakan. Coba Pak Agus cerita pada saat Pak Agus awalnya tadi skeptis, kemudian coba masuk kelas kita yang gratis yang setiap hari Kamis kita bikin di maucuan.com hari Kamis siang dan ataupun juga bagian tidak bisa siang hari Kamis saja ke Jumat malam ya. Kemudian ada waktu 2 bulan dalam kondisi di rumah ya, dalam kondisi bingung, orang sedang kena corona segala macam, hanya nggak tahu apa yang Pak Agus lakukan kira begitu. Mungkin Pak Agus bisa share ke kawan-kawan lah ini. Dan tiba-tiba kita lihat loh, kok tembus ini. Kita pun di level ini kaget juga, Bu. Ini what something, ini rezeki luar biasa teman-teman. Mungkin Pak Agus kita cerita, sharing dengan kawan apa sebenarnya memutuskan Pak Agus akhirnya oke, ini kali bisnis ini. Pak Agus cerita sedikit nih ke kawan-kawan kami. Saya nih 52 juta itu 2 bulan, gila oh. Tembus sell omset begini, coba. Ya, oke Coach. Jadi yang pertama memang ini kan program tambahan sebenarnya ya, tambahan dari Coach Dodi
untuk apa namanya pelatih kita di dalam trading saham syariah itu. Tambahnya ini namanya affiliate gitu kan, program affiliate warrior YouLife Academy. Nah, setelah saya kaji, saya renungkan, itu saya coba otak-atiknya begini. Saya butuh formula yang sederhana sebenarnya yang saya lakukan. Saya singkat ya, itu FTP ya, singkatannya. FTP. F-nya itu enggak ya. Nah, buatnya formula sendiri boleh, Pak. Jadi F itu follow, ya kan? Follow the expert ya. Jadi kita harus ngikuti yang ahli gitu. Follow the expert. Kemudian T-nya itu trust the system. Jadi percaya kepada sistem yang diberikan. Karena saya termasuk orang yang nggak percaya awalnya. Itu. Kemudian yang ketiga ya. Saya tahu. Sebab kena jewer, pernah kena jewer masa sedikit pada saat itu. Saya dijewer sama ya. Kadang-kadang sebegitu. Siap, itu siap. bagus. Lah P-nya itu ya pray to God ya. Berdoa kepada Allah. Jadi sistemnya apa namanya? Kita ngikuti ahlinya. Kemudian percaya kepada sistemnya. Kemudian ya kita berdoa setelah kita lakukan semua formula-formula yang telah diberikan itu. Jadi ya alhamdulillah saya juga kaget tiba-tiba betul-betul jadi fund transfer price betul gitu. Istilah perbankan gitu. FTP itu fund transfer price. Menjadi transfer betul ke rekening saya. Gitu ya. itu fund transfer price gitu ya. Kok iso ngono ya maksudnya ya? Iya, betul. Nah, kok iso ngono ya, gitu ya? rekening gitu kan. Iya. Oke, ya. Ya, itu. Ya itulah banyak orang tidak percaya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi mereka merasa bahwa ini hanya sekedar scam, sekedar itu penuh dengan risiko segala macam. Ini seolah kita akan coba untuk kedepannya akan banyak lagi kita akan sharing, bukan Pak Agus, yang lain juga begitu, kawan-kawan yang lain. Sebab memang niat kita adalah kita ingin sebenarnya membantu orang. Padahal dunia pasar modal luas dan teknologi juga membantu itu semua sebenarnya. Apalagi alhamdulillah kita dengan experience lebih kurang 20 tahun di dunia digital, marketing dan juga pasar modal ya kita coba desain. Tapi bagus juga ide bagus tadi itu. Kemudian ya memang betul kita serahkan kepada Allah pada saat kita jalankan itu. Karena memang prinsipnya hidup ini adalah seperti itu. Saya juga dulu 15 tahun mengalami yang sama sebenarnya. Saya coba cara sendiri nggak dapat-dapat, sudah saya follow dengan mentor saya salah jadi. Itu langkah something ini saya mengatakan dengan Pak Agus dengan capaian 52 juta ini saya mengatakan dalam waktu total ini 1 bulan ya. Awalnya belum segitu, awal masih 5 jutaan tapi dalam waktu 2 bulan tembus 52 juta ini barakallah sebenarnya ini. Banyak orang yang tidak percaya dengan ide ini sebenarnya. Pak Agus bisa sharing barangkali kan 30 menit insyaallah kepada kawan-kawan yang ada kira-kira bisa nggak Pak Agus sharingkan apa saran Pak Agus nih kepada kawan-kawan yang ada di luar sana yang hari ini mereka takutnya pasar saham, kemudian yang kedua adalah mereka ragu-ragu dan dunia digital seperti ini dan mereka padahal mereka sebenarnya sedang terjebak dalam kondisi hari ini adalah terjebak dengan kondisi dengan pandemi tidak bisa keluar, bis sedang jatuh kan banyak bis sedang jatuh hari ini. Bis sedang jatuh, kemudian pekerjaan juga begitu, banyak yang dirumahkan. Padahal sebenarnya solusinya ada. Bahkan sebenarnya kalau boleh dikatakan, justru pandemi ini jadi barokah sebenarnya bagi yang paham. Betul Pak Gus ya? Nah coba Pak Gus cerita sedikit dengan mereka. Kadang-kadang kan orang ini ketika kita sakit dengan kawan-kawan ada di sini, mereka bisa mendapatkan manfaat barangkali, terbantu lah ekonomi mereka. Silakan Pak Gus.
Ya, jadi pertama kita follow ya kegiatan Coach Dodi ini, kita ikuti ya kelas-kelas KI-nya itu, klinik investasi yang gratis itu, coba kita ikuti. Kita letakkan ego kita dulu, ya kan? Kemudian kita coba apa kalau itu ada kata-kata yang panas mungkin di telinga, saya juga panas dulu telinga. Tapi kita letakkan dulu ego kita ikuti dulu. Paham saya. Kemudian ya. Kemudian yang kedua, coba kita apa namanya? Itu kan ada dua kadang-kadang gini Pak Agus, kadang-kadang panas Agus. Ya. Betul gitu Pak. Kadang-kadang kan mau dipanasin dulu telinga itu biar saya mengatakan, jadi telinga perlu dipanasin supaya biawaknya itu jinak bagus. Nah itu kadang-kadang orang betul. Iya betul. Karena betul. masih ada biawak biasanya kan gitu ya. Biawak itu ya. Kalau paham yang biawak. Iya. Nah itu biawaknya begitu. Ya. Yang nggak paham ya nggak apa. Silakan bagus, lanjut. Kemudian yang kedua, sebelum kita terjun ke dunia trading yang betul-betul ya masuk hutan belantara saham, maka kita harus memahami betul ilmunya. Itu maka kita harus follow betul yang ahli, yang sudah berpengalaman. Jangan coba-coba kita menggunakan teori-teori kita sendiri karena belum ada experience maupun teruji, proven lah ya, proven di lapangan. Kemudian yang kedua, sebelum Anda memiliki katakanlah modal yang cukup dalam tanda petik, Anda bisa juga bergabung dalam program afiliasi ini, affiliate ini. Yang kalau kemarin dikatakan oleh Coach Dodi itu merupakan apa? Hybrid income sebenarnya. Hybrid income. Di mana hasil dari afiliasi itu bisa juga menjadi modal bagi kita untuk trading juga di dalam dunia saham yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut itu, yang akan kita dalami lebih lanjut itu. Jadi jangan ada image dalam pikiran, waduh saya harus keluar biaya mahal. Enggak. Buktinya saya hanya investasi segitu sudah kembali itu. Dalam 1 bulan malah lebih-lebih kan gitu uangnya kembalinya gitu kan. Luwih malah. Itu luar biasa. Lebih-lebih tuh. Lebih-lebih malah. Iya itu. Itu Coach. Ya. Dan itu ngapain aja tuh Pak? Ngapain aja Pak? Lebih-lebih padahal kan cuma duduk megang handphone ya? Iya. Jadi kegiatan saya jadi satu pegang ya. handphone dan seperti tugas. Gitu ya? Ya, tugasnya awal itu adalah membuat list kan begitu, membuat list. Itu ternyata bermanfaat membuat list itu. Salah satunya ada list calon customer kan gitu. Kita list semuanya teman-teman kita yang akan kita ajak. Sederhana saja. Kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Orang bank begitu ceritanya. Iya. Ya, kita list, kemudian kita share info yang terbaik yang terkait dengan acara ini. Kemudian yang penting mau masuk dulu lah gitu ke apa namanya ke acara. Nggak perlu kita berdebat lah ya. Coba kita ikuti dulu. Baru kita bisa diskusi setelah kita mengikuti acara itu kan. Betul. Ya. Benar. Walaupun kadang-kadang ketika masuk panas juga kuping ya. Iya, betul. Saya suka kalau kalimat begitu sudah. Betul. Itu yang saya suka itu sebenarnya. Karena memang kadang-kadang jadi orang manusia itu kalau kita bicarakan dengan dia hal yang standar-standar, yang biasa-biasa, yang oke lah, dia nggak nyantol kadang bagus. Betul. Tapi kadang-kadang kalau dia perlu sedikit diinjak itu, biawak dan di dalam kepala otak itu baru, gini ya, perlu ada strum, akhirnya begitu, baru dia nanti baru bergerak itu. Ya, betul. Oke, Pak Agus, ini pertemuan dan insya Allah kita akan bersama terus sharing dan semangat bagus untuk kita
terus kita sosialisasikan tentang saham syariah ini kepada banyak orang, karena hari ini saya selalu mengatakan adalah bahwa yang namanya investasi bodong tidak pernah berhenti. Bahkan Pak Agus juga mengatakan orang yang mengenal dunia saham pun yang punya akun RDN baru 55.000 orang. Dan ya semoga kita bisa jadi kontribusi lah membantu masyarakat dengan cara yang benar, kemudian mereka tidak terjebak dengan kondisi yang membuat mereka justru jauh dari finansial mereka dan income mereka. Insya Allah ini bisa membantu kawan-kawan yang lain, insya Allah. Amin. Terima kasih bagus, sukses, barakallah. Sama-sama coach. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi, jadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother dan sister, saya pikir itu 30 menit insya Allah kita sudah dengan Pak Agus tadi, dan syukron, jazakallah kepada Anda semua. Sharingkan tadi memberikan inspirasi kepada Anda tentang bagaimana beliau melakukan ini secara bertahap. Itu pun juga tidak awal juga mungkin sama dengan Anda. Iya tak, bingung tak, nggak percaya dan ribet. Tapi beliau akhirnya buat satu keputusan yang luar biasa dan beliau berani buat itu. Beliau datang masuk kelas gratis. Kita ada kelas gratis. Anda masuk di maucon.com atau ada link yang di atas, itu silakan Anda daftar di situ. Kita hari Kamis besok ada kelas. Dan Anda akan lihat nanti bagaimana sebenarnya ini yang terkadang orang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dan semua jelas secara legal, halal, barokah, dan aman, insya Allah saya mengatakanlah. Oke, dan itu tidak perlu juga cari-cari orang, segala macam itu nggak perlu. Pasar modal terlalu luas sebenarnya. Pasar modal terlalu luas. Ya, nilai marketnya sebenarnya Anda paham lah. Ya, nanti saya tunjukin lah nanti di dalam kelas nanti. Oke, selamat siang dan selamat malam ataupun siang sore malam dimanapun videonya akan Anda lihat nanti. Barokah di hidup Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.